Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Dah. Di sini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya dalam Tuhan telah menyembuhkan penyakit saya. Pada tahun 2020 kemarin di bulan Agustus saya divonis dokter terkena sakit kanker serviks stadium 1B, di mana saya waktu mendengar saya mendapat penyakit itu ya, hati saya terasa kayaknya gimana gitu, pecah gitu kan. Dalam hati saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya divonis mendapat penyakit ini, Tuhan? Saya bilang gitu kan. Saya takut, Tuhan, saya bilang gitu. Saya takut menjalani semua ini, Tuhan. Saya memikir anak saya, keluarga saya pikirkan. Dimana saya dalam usia muda, Tuhan telah memberikan saya ini sakit yang begitu berat gitu. Jadi kata dokter, waktu itu saya mendapat gejala-gejalanya. Saya pikir itu saya seperti sakit perut seperti biasa kan. Tapi sekali waktu itu sudah ini saya waktu pendarahan, saya merasa ini kayaknya pendarahan yang kurang wajar gitu kan. Jadi saya berdoa, saya bergumul kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan gitu kan. Sekali saya berobat ke dokter, waktu itu saya divonis katanya ibu mendapat sakit kanker serviks stadium 1B. Sudah itu ibu harus menjalani proses pengobatan dengan cara biopsi. Dulu kalau habis biopsi nanti kalau misalnya kankernya ini ganas, ibu harus dioperasi angkat rahimnya gitu kan. Jadi saya merasa gimana gitu kan, kalau rahim saya udah mau diangkat gitu kan. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan gimana itu Tuhan, tolong saya Tuhan. Jadi waktu itu ketemu dokter itu saya bilang, dok saya belum siap untuk dioperasi, saya mau coba dalam pengobatan herbal dulu. Tapi dokter bilang ya terserah ibu kan. Jadi habis saya coba herbal, saya nggak ada kemajuan. Jadi dokter bilang udah bu operasi saja. Saya bilang ya udah dok operasi gitu kan. Jadi saya dioperasi, sudah dioperasi, selesai operasi, kira-kira 1 bulan 2 bulan saya dirujuk lagi ke rumah sakit Dharma S Jakarta. Kata dokter ini harus dirujuk bu, saya bilang gitu kan. Saya bilang aduh dok, saya bilang kok dirujuk dok? Emang di Batam nggak bisa ya dok? Katanya. Dibilang nggak bisa bu, ini waktu sinar alatnya nggak ada di Batam bu, ini alatnya harus di Jakarta baru ada katanya. Jadi saya pikir kok jauh kali ya saya dirujuk ke sana. Ya udahlah dirujuk kan, dirujuk. Pas saya waktu ke Jakarta, saya merasa ini biayanya ini pasti besar, saya bilang kan. Saya bergumul sama Tuhan, saya bilang Tuhan tolong Tuhan Engkau cukupkan segala biaya buat saya Tuhan untuk ke Jakarta. Walaupun ini kan diklaim sama BPJS ya, puji Tuhan juga sudah ditanggung sama BPJS semuanya, tinggal saya mengeluarin biaya. Jadi setelah saya waktu di Jakarta, saya berterima kasih juga sama Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sebelum saya melangkah, waktu pagi saya sudah sampai di Jakarta, besok paginya itu saya harus siap-siap ke rumah sakit Dharma S di situ kan. Rumah sakit Dharma S saya jam 5 itu udah standby mau ke rumah sakit, karena kan itu rumah sakitnya gede. Itu dari kota-kota manapun orang yang sakit kanker pasti dirujuknya di rumah sakit kanker Dharma S Jakarta. Jadi saya pagi-pagi saya sudah ke sana. Di sana ramai orang di sana, mana situasi lagi Covid kan. Saya tengok di rumah sakit ini ramai kali kan. Aduh saya bilang di mana ini lagi Covid. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Kau tolong jauhkan saya dari Covid ini Tuhan, virus ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu menolong saya bilang gitu kan. Sudah ketemu sama dokter di Dharma S, waktu itu udah ketemu sama suster-susternya baik-baik semua di sana kan. Jadi saya udah ketemu sama dokter bilang, Bu, ibu nggak bisa ya sinarnya di sini, sinarnya rusak alatnya di sini bu. Kalau ibu mau sinar sini lama nunggunya kira-kira mau 1/2 tahun karena antri bu katanya. Waduh saya bilang dok, saya bilang gimana nih dok, nggak bisa ya dok usahakan.
Dia bilang dia nggak bisa Bu, ibu saya rujuk aja ke rumah sakit Pasar Minggu yang di Jakarta Selatan. Saya bilang itu jauh nggak Dok? Jauh Bu katanya gitu kan. Jadi saya bilang aduh saya gimana ini ya, dalam hati saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana ini Tuhan ya. Kayaknya ada bisikan Tuhan itu bilang engkau jangan takut, aku akan menyertai engkau terus katanya gitu kan. Saya bilang oke Dok nggak apa-apa. Jadi dokter buka surat rujukan, dia bilang ibu jauh nggak jauh ibu atur aja ya naik apa ke sana, pokoknya ibu harus sampai di sana katanya tanggal sekian, saya kasih surat kan. Jadi saya ke sana kan, saya nggak tahu jalan ke sana. Jadi pagi-pagi saya waktu besoknya itu saya langsung ke rumah sakitnya biar cepat gitu kan. Saya ke rumah sakit, saya waktu itu saya nggak tahu kan mau naik apa, saya naik Grab di sana. Saya naik Grab, sudah saya naik Grab sampai di sana saya ketemu dengan ibu-ibu di sana. Ibu-ibu sana kan sesama kami mau disinar gitu kan. Jadi ketemu ngobrol gitu kan. Pas ngobrol ditanyanya ibu sakit apa segala macam kan. Kami sinar di sana sama-sama. Sudah kami sinar itu ini rupanya dia bilang Bu nggak bisa langsung sekarang sinar ya Bu ya. Ibu harus balik Jakarta dulu katanya. Ibu sekarang harus mengikuti tahap demi tahap dulu di sini katanya gitu kan. Jadi saya bilang iya Dok, saya bilang gitu kan. Selesai saya sudah ngikutin tahapnya, dia bilang dia nunggu panggilannya 1 bulan. Sempat itu saya balik ke Batam, sudah saya ke Batam, saya dipanggil 1 bulan itu saya balik lagi ke Jakarta. Saya balik ke Jakarta. Waktu pertama dipanggil sinar itu kan waktu itu kan lagi masa-masa orang lebaran gitu kan. Jadi waktu itu saya takut berangkatnya nggak bisa, katanya harus pakai surat ini dalam distancing juga waktu itu kan lagi PPKM. Jadi selesai saya berangkat di Jakarta, sesudah saya sinar, pertama kali saya masuk ruang sinar itu saya takut gitu kan. Saya takut, saya gemeter kali kan. Saya tengok orang kalau keluar dari ruang sinar itu kan pada keluar itu sempoyongan gitu kan, ada pusing, ada mual gitu kan. Kalau orang udah keluar dari situ langsung ke kamar mandi, mual gitu, muntah seperti orang hamil gitu kan. Saya gimana saya ngomong sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya takut Tuhan, saya bilang gitu kan. Saya sendiri Tuhan datang ke sini, saya takut. Tuhan tolong saya ya Tuhan, saya bilang gitu kan. Saya takut Tuhan, saya tengok orang-orang gini, saya bilang gitu. Udah tuh, waktu masuk saya dipanggil kan, sekali masuk dalam mesin itu kan seperti kita mau di scan MR apa itu gitu kan, sinar gitu kan, masuk dalam itu dibaring kan, masuk di terowongan gitu kan. Dalam hati saya takut, saya nangis. Saya mikir kan, saya datang sendiri, saya datang ke Jakarta ini sendiri. Saya tengok orang yang waktu sinar tuh kan harus ada pendamping pasien gitu kan. Saya sendiri, saya takut Tuhan. Perjalanan saya jauh Tuhan. Dari Jakarta Barat ke selatan gitu kan, kira-kira dari sini mau ke jembatan 6 Barelang sana jauh, harus naik kereta api kan. Kalau saya mual pusing, saya gimana nanti di jalan Tuhan, saya bilang gitu kan. Waktu saya di sinar, sepanjang saya di sinar gitu kan, saya berdoa Tuhan tolong saya Tuhan ya, biar saya nggak sakit, nggak merasakan Tuhan, saya bilang gitu kan. Udah itu waktu saya di sinar itu sinar itu kan 15 menit. Dalam 15 menit itu saya memuji Tuhan. Terus dalam hati saya memuji Tuhan. Saya bernyanyi apa yang terlintas di pikiran saya, lagu saya mau nyanyikan itu. Itulah yang saya nyanyikan. Kadang saya nyanyi lagu kan, saya nyanyi ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Itu terus saya nyanyikan. Nanti selesai itu saya memuji Tuhan lagi gitu kan. Setiap hari selama 25 kali saya sinar, 25 kali saya memuji Tuhan. Kadang dalam 15 menit itu 5 lagu, entah 3 lagu, pokoknya saya nyanyi, pokoknya apa yang terlintas pikiran saya itu terus saya nyanyikan. Saya bilang selama saya di sinar gitu juga saya mengucap banyak terima kasih pada Tuhan Yesus. Tuhan telah menyembuhkan penyakit saya.
juga Tuhan sudah menyertai perjalanan saya dari Jakarta Barat itu kan di stasiun kota ke Jakarta Selatan itu kan harus naik kereta api pagi-pagi sekali juga jam 5 subuh saya udah jalan itu mau naik kereta. Saya juga berterima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanan saya dari pagi-pagi saya harus jalan kaki kira-kira dari Simpang itu kan jalan itu kan agak jauh ya sekitar 3 menit lah mau jalan kaki. Saya jalan kaki masih gelap-gelap juga saya takut Tuhan. Saya bilang itu kan, tapi Tuhan telah menyembuhkan saya. Tuhan telah menyertai saya. Tuhan juga menyukukan biaya-biayanya. Pokoknya pertolongan Tuhan tuh baik betul. Saya bilang Tuhan mungkin ini rencanamu ya Tuhan buatku Tuhan. Tapi Tuhan saya yakin Tuhan memberi saya sakit. Tapi Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan juga sudah memberikan pertolongan melalui tangan-tangan dokter tuh. Selama saya berobat juga obat-obatan yang saya minum Tuhan cukupkan biayanya, semuanya Tuhan sudah menolong saya. Saya juga berterima kasih sama Tuhan. Saya mengucap syukur. Kadang-kadang saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Saya akan melayanimu Tuhan. Saya akan menjadi saksimu Tuhan. Selama saya pulang dari Jakarta itu kan kayaknya ada bisikan bilang kamu harus bersaksi pokoknya. Kamu harus memberikan kesaksian ini kepada saudara-saudara seimanmu biar mereka percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Pertolongan Tuhan itu baik dan sangat baik pada kamu gitu kan. Jadi pas saya mau bilang sama Bapak Pendeta, Pak saya mau bersaksi, Bapak Pendeta langsung datang sama saya, Melan kayaknya kamu harus bersaksi. Yang Melannya katanya. Jadi inilah kesaksian saya. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih buat saudara yang sudah mau mendengarkan kesaksian saya ini. Terima kasih. Salam sejahtera.